Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-192, yang dimana pada cerita sebelumnya aliansi mendadak dosen mereka setuju untuk bekerja sama menghadapi Purifying Demonic Lotus Flame. Yang singkat cerita, pada pertempuran tersebut adanya 7 dosen bintang 4 yang akan menghadapi Purifying Demonic Lotus Flame secara langsung, sedangkan lainnya mereka akan menghadapi budak api termasuk Shoyan. Yang singkat cerita, pada pertarungan tersebut ketujuh dosen bintang 4 berhasil untuk memojokkan api Purifying Demonic Lotus Flame, dan secara bersamaan juga Shoyan yang mengambil salah satu budak api dari Purifying Demonic Lotus Flame yang langsung Shoyan simpan. Dan singkat cerita, kepala oleh jiwa ia berniat untuk menyegel Purifying Demonic Lotus Flame menggunakan segel Tianluo, yaitu segel penguncian yang kuat yang dimiliki oleh klan Hun. Apalagi kondisi sekarang dari Purifying Demonic Lotus Flame berada di kondisi yang lemah, yang hal itu akan bisa meningkatkan prestasi mereka untuk bisa menyegel api Purifying Demonic Lotus Flame. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan penyegelan dari kepala oleh jiwa kepada Purifying Demonic Lotus Flame menggunakan segel Tianluo miliknya, yang di sana kepala oleh jiwa memberitahu bahwasanya segel ini akan bisa untuk membuat api Purifying Demonic Lotus Flame kembali ke bentuk api sejatinya. Tetapi api Purifying Demonic Lotus Flame ia tidak menyerah, ia tetap melakukan perlawanan kepada segel Tianluo tersebut, yang kepala oleh jiwa meningkatkan segel tersebut yang membuat api Purifying Demonic Lotus Flame semakin tertekan. Dan juga di sana Xuan menyadari kalau segel Tianluo ini memaksakan api Purifying Demonic Lotus Flame untuk bisa dimurnikan menjadi api kembali. Tetapi api Purifying Demonic Lotus Flame ia masih belum menyerah, dan ia semakin menambahkan kekuatannya untuk melawan segel Tianluo tersebut, yang setelahnya muncul kelopak bunga dari api Purifying Demonic Lotus Flame, yang kelopak bunga tersebut menyerang segel Tianluo milik kepala oleh jiwa. Yang terjadi peraduannya sangat dahsyat, dan juga api Purifying Demonic Lotus Flame menghina mereka dengan mengatakan, kalian semua tidak akan bisa menyegilku dan kalian semua hanya berkhayal saja. Yang peraduan sangat dahsyat terjadi di sana, dan kekuatan dahsyat dari Purifying Demonic Lotus Flame menekan balik dari segel Tianluo tersebut, yang di sana mereka semua menyadari bahwasanya api Purifying Demonic Lotus Flame bisa melawan balik dari segel Tianluo itu, yang kemungkinan besar segel Tianluo akan bisa dipecahkan oleh api Purifying Demonic Lotus Flame. Hal ini membuat kepala oleh jiwa khawatir. Ia pun dengan segera menggunakan kekuatan darahnya dan juga sekaligus meminta kepada keenam dosen lainnya untuk juga mengerahkan seluruh kemampuan mereka, karena jika tidak maka api Purifying Demonic Lotus Flame akan bisa terbebas. Di sana mereka yang melihat kepala oleh jiwa berani untuk menggunakan esensi darahnya, membuat mereka menyadari kalau kepala oleh jiwa sangat serius untuk menyegel Purifying Demonic Lotus Flame, yang membuat keenam dosen lainnya mereka juga ikut untuk mengarahkan kekuatan dari esensi darah mereka. Ketujuh dosen tersebut kekuatan mereka semakin meningkat setelah menggunakan kekuatan esensi darah mereka, yang membuat kekuatan dari Purifying Demonic Lotus Flame bisa ditekan oleh mereka bertujuh, yang membuat Purifying Demonic Lotus Flame terpojok. Dan setelahnya pun pada akhirnya Purifying Demonic Lotus Flame telah ditekan penuh oleh kekuatan mereka semua, dan dengan segera kepala oleh jiwa menggunakan segel Tianluo-nya menyegel Purifying Demonic Lotus Flame, yang segel itu berhasil untuk mencekram Purifying Demonic Lotus Flame. Yang membuat Purifying Demonic Lotus Flame pun tersegel oleh segel Tianluo kepala oleh jiwa, yang segel tersebut berupa bentuk tabung, tetapi tabung itu sekarang berada di hadapan dari ketujuh dosen, yang di sini pun mereka semua menunjukkan tatapan ketertarikan yang sangat besar kepada tabung penyegelan Purifying Demonic Lotus Flame, yang menandakan pertempuran masih belum selesai karena akan terjadi perebutan dari api Purifying Demonic Lotus Flame itu. Yang lalu kepala oleh jiwa berterima kasih kepada para
para doseng lainnya karena telah membantu untuk menyegel api Purifying Demonic Lotus Flame ini yang bisa untuk menyelamatkan dataran mereka dari serangan api Purifying Demonic Lotus Flame. Ia mengatakan kalau ia tidak akan melupakan kebaikan dari mereka, tetapi untuk sekarang kerjasama telah berakhir dan kepala oleh jiwa langsung berniat untuk merebut api tersebut. Yang hal itu disadari oleh para doseng lainnya dan mereka mencegah kepala oleh jiwa mendapatkan api itu karena mereka tahu tidak adanya niatan baik dari klan Hun memiliki api ini, artinya hanya akan digunakan untuk kejahatan saja. Perebutan langsung terjadi di sana dengan pada akhirnya Xian bisa mendapatkan api tersebut dan setelahnya Xian melemparkan api itu ke arah Xiaoyan dan meminta kepada Xiaoyan untuk menyimpannya. Xiaoyan langsung bergerak untuk merebut api tersebut yang tidak hanya Xiaoyan saja tetapi para anggota klan lainnya mereka juga bergerak untuk merebut api itu. Kepala oleh jiwa juga berniat untuk bergerak tetapi tubuhnya sekarang telah mengalami penuh luka dan juga banyak kehilangan energi akibat penyegelan sebelumnya yang kepala oleh jiwa pun menyuruh kepada wakilnya dan juga Hun Feng untuk merebut api itu. Mereka berdua pun dengan segera bergerak menuju ke tempatnya Xiaoyan. Tetapi setelah Xiaoyan sampai di tempat api itu, Xiaoyan langsung memindahkan api itu ke tempatnya Sun Er untuk menyuruh Sun Er menyimpannya. Sedangkan Xiaoyan ia akan menghadapi kedua anggota doseng dari klan Hun. Tetapi sayangnya anggota tersebut langsung direbut oleh anggota doseng lainnya yang langsungnya doseng itu menjadi incaran dari para doseng lainnya yang dengan instan doseng itu dapat dimusnahkan dan setelahnya api itu kembali terlempar dan terjadi perebutan besar-besaran di antara para doseng. Shen juga memberikan obat pemulihan kepada Xian dan juga penetua Gunanhai agar mereka bisa bertahan. Di sini juga Xian yang melihat situasi menyadari bahwasanya situasi ini masih tidak buruk karena para doseng berkekuatan besar seperti Aula Jiwa, mereka semua telah mendapatkan efek samping dari penyegelan api sebelumnya. Artinya masih adanya kesempatan bagi pihak mereka untuk bisa mengambil api itu dan membawanya pergi. Wakil kepala Aula Jiwa ia mencoba untuk mengincar Xiaoyan, tetapi rombongan dari Guru Yellow menghentikan wakil kepala Aula Jiwa dan mereka akan maju untuk menghadapi wakil kepala Aula Jiwa. Dan di sisi lain masih terjadi perebutan api tersebut. Yang dalam perebutan itu, Xiaoyan bersama dengan Sun Er mereka berdua bekerja sama menghadapi para doseng lainnya. Yang sampai pada akhirnya Sun Er menyuruh kepada Xiaoyan untuk merebut api itu sedangkan ia akan menahan para doseng lainnya. Xiaoyan setuju, ia pun dengan segera menuju ke lokasi dari api tersebut yang pada akhirnya api itu berhasil untuk Xiaoyan dapatkan. Tetapi secara bersamaan juga adanya tangan lainnya yang juga meraih dari api tersebut yang ternyata itu adalah tangannya Hun Feng. Di sana Hun Feng juga mengatakan kepada Xiaoyan bahwasanya selama ini tidak adanya orang lain yang berani untuk mengambil barang dari tangannya, tetapi kali ini telah terjadi yang dimana Xiaoyan ingin memperebutkan api itu dengannya. Dan setelahnya terjadi peraduan kekuatan yang dahsyat di antara mereka berdua yang sampai peraduan itu menimbulkan retakan dimensi di mana-mana. Dan setelahnya terjadi pertarungan perdana di antara mereka berdua yang dalam pertarungan tersebut Xiaoyan melepaskan serangan dari telapak tangannya sedangkan Hun Feng yang melepaskan serangan dari bayangan tengkorak yang peraduan dari serangan itu seri dan setelahnya Hun Feng melepaskan serangan dari rantai juannya tetapi di sana Xiaoyan juga melepaskan teknik dari apinya yang berbentuk naga menyerang rantai jiwa Hun Feng dan menuju ke tempatnya Hun Feng. Tetapi Hun Feng tak disangka melahap api tersebut dengan sangat mudah yang membuat serangan Xiaoyan seperti dimakan oleh Hun Feng. Hal ini membuat Xiaoyan kaget dengan teknik pelahap milik Hun Feng. Yang Hun Feng juga memberitahu kalau apinya Xiaoyan memiliki rasa yang enak dan setelahnya Hun Feng mencoba untuk merebut api tersebut tetapi Xiaoyan menggagalkannya dan setelah itu para anggota lainnya mereka semua memperebutkan api itu dengan Sun Er juga yang ikut dalam perebutan tersebut. Sedangkan untuk Xiaoyan ia masih menghadapi Hun Feng yang dalam pertarungan mereka terjadi pertarungan jarak dekat yang sengit.
Yang dalam pertarungan itu, Hunfeng mencoba untuk menyerap semua tekniknya Shoyan sampai adanya sebuah bentuk api berwarna hitam yang dimiliki oleh Hunfeng membakar pedangnya Shoyan. Yang sekaligus juga dalam pertarungan itu, Hunfeng tetap menggunakan teknik pelahapnya yang membuat ia merasa puas karena mengonsumsi energinya Shoyan. Shoyan juga semakin penasaran sebenarnya teknik misterius apa yang digunakan oleh Hunfeng karena teknik itu yang sangat aneh dan juga baru pertama kali Shoyan lihat. Setelahnya Hunfeng ia melepaskan teknik pelahapnya kepada Shoyan yang seketika pun Shoyan ia terjebak di dalam dunia pelahap dari Hunfeng yang di sana adanya sebuah lubang penghisap yang mencoba untuk melahap Shoyan. Shoyan pun menggunakan teknik apinya yaitu teknik 5 cincin apinya menahan serangan dari Hunfeng. Yang untungnya serangan itu dapat ditahan oleh Shoyan, tetapi pada akhirnya 5 cincin apinya Shoyan dapat dihancurkan dan setelahnya teknik pelahapnya Hunfeng menghisap teknik tersebut yang semakin membuat Hunfeng merasa puas. Shoyan menyadari kalau serangan spiritual tidak akan berpengaruh kepada Hunfeng. Shoyan pun menggunakan serangan berbeda yaitu serangan jiwa yang dimana Shoyan yang mengeluarkan avatar jiwanya. Dan setelahnya avatar jiwa tersebut menggunakan teknik dari Yellow Spring Divine Anger yaitu serangan ultrasonik yang dapat menyakiti jiwa. Yang serangan itu pun seketika membuat Hunfeng tidak bisa untuk menyerapnya dan ia terkena serangan tersebut membuat jiwanya Hunfeng terguncang. Dan setelahnya Shoyan meningkatkan serangannya yaitu dengan Shoyan bergabung dengan avatar jiwanya dan juga menggabungkan teknik dari 5 cincin apinya kepada teknik Yellow Spring Divine Anger yang semakin memperkuat teknik tersebut. Yang membuat Hunfeng semakin tersiksa dan pada akhirnya Hunfeng bisa dikalahkan dengan teknik tersebut. Sedangkan di tempat dari Sun Er yang masih mendapatkan kejaran dari para pejuang lainnya yang mencoba untuk merebut api yang berada di tangannya Sun Er. Dan di saat Sun Er yang terpojok, Sun Er pun melemparkan api itu kepada Shoyan, meminta kepada Shoyan untuk menjaganya. Shoyan akhirnya berhasil mendapatkan api tersebut dan setelahnya mereka mencoba untuk mengejar balik ke arah Shoyan, tetapi Sun Er mencegahnya dengan ia menggunakan kekuatan spiritualnya. Shoyan yang akhirnya mendapatkan api purifying demonic Lotus Flame. Di sana Shoyan dibuat kaget karena api ini dirasakan memiliki sebuah detakan seperti detak jantung yang membuat Shoyan menyadari kalau tingkatan kehidupan dari api ini sudah sangat tinggi karena sudah menyerupai makhluk hidup. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja kepala olah jiwa muncul dari samping Shoyan untuk merebut api itu dari tangan Shoyan, yang ia juga mengatakan kalau Shoyan tidak boleh untuk membawa api itu pergi. Hal ini seketika membuat para rombongan lainnya mereka khawatir kepada Shoyan yang menghadapi kepala olah jiwa. Tetapi Shoyan justru dengan santai mengatakan kepada kepala olah jiwa bahwasanya ia sudah menunggu lama. Kepala olah jiwa yang perkataan itu seketika membuat kepala olah jiwa kaget dan ia menyadari kalau ini merupakan jebakan dari Shoyan. Dan setelahnya pun Shoyan melepaskan serangan terkuatnya yaitu gabungan dari 5 api yaitu teknik api Extermination Lotus ataupun teknik api bunga teratai. Yang seketika membuat kepala olah jiwa kaget karena gabungan dari api itu adanya 5 api surgawi. Ledakan yang besar pun terjadi di sana, tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya diperlihatkan dengan pertarungan yang berlanjut yang dimana Shochen menghadapi ketua olah jiwa yang dalam pertarungan itu Shochen nantinya akan menghadapi Hunmo yaitu penetua leluhur dari klan Hun. Yang pertarungan sengit terjadi pada pertempuran tersebut yang nantinya juga pada pertarungan itu Xian juga akan ikut membantu untuk menghadapi anggota klan Hun, dan juga pada pertarungan tersebut mereka nantinya akan mendapatkan pertolongan dari ketua Menara Pil alias si bocah ajaib. Dan singkat cerita di tengah keributan tersebut tampak nantinya adanya patung raksasa yang muncul yang dimana ini berasal dari api purifying demonic Lotus Flame yang ternyata ia terbebas dari penyegelan mereka, dan ketua leluhur dari Menara Pil akan menghadapi api purifying demonic Lotus Flame. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!